Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu sebab dimuliakannya seorang muslim oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan sebab memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi diangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman beberapa derajat. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video di mana seorang murid Habib Bahar yang menyampaikan perkataan Habib Bahar bahwa belajar dengan satu Habib, belajar dengan satu Habib yang jahil, Habib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ini benar-benar perkataan yang ngawur, perkataan yang sesat dan menyesatkan, doktrin yang menyimpang. Kita simak videonya. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. علامات الساعة يقول النبي اللهم صل وسلم عليه سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق فيه الرويبضة. خلونا عند الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa begitu mudahnya mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang sesat dan menyesatkan seperti itu? Ada yang mengatakan seorang Habib yang bodoh lebih utama dibandingkan dengan ulama, dibandingkan dengan orang yang alim. Habib yang gila lebih utama dibandingkan dengan orang yang alim. Padahal segala bentuk kesesatan, segala bentuk penyimpangan, segala bentuk kesyirikan, kebid'ahan, semuanya berasal dari kebodohan. Dan kebodohan itu merusak segalanya. Bagaimana bisa kemudian orang yang bodoh dikatakan lebih utama dibandingkan dengan orang yang alim? Syekh Yusuf Asy-Syubaili mengatakan di antara penyebab kesesatan itu yang pertama adalah menentang perintah Allah dengan akal atau hawa nafsu. Tidak mau menerima dan tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara penyebab kesesatan yang lain adalah terjatuh di dalam khilaf yang tercela. Seperti apa contoh khilaf yang tercela? Yang pertama, contoh khilaf yang tercela itu terjadi di dalam masalah yang sebenarnya sudah ada dalil yang tegas, atau sudah terdapat ijma' para ulama. Sudah ada dalil yang tegas, sudah ada ijma' para ulama, kemudian masih juga diperselisihkan. Sebagai contoh, sudah ada dalil yang tegas bahwasanya shaf laki-laki itu di depan, shaf wanita di belakang. Kemudian juga masih memperselisihkan, masih membenarkan shaf yang wanitanya di depan, bercampur baur, kemudian mengatakan sah-sah saja. Maka itu adalah khilaf yang tercela. Karena sudah ada dalil yang tegas menjelaskan bahwasanya shaf laki-laki di depan, shaf wanita di belakang. Kemudian di antara khilaf yang tercela itu adalah khilaf yang terjadi di dalam perselisihan zonni. Perselisihan yang belum ada dalil yang tegas. Akan tetapi kemudian perselisihan tersebut sampai mengantarkan kepada perpecahan kaum muslimin. Maka itu adalah khilaf yang tercela. Kemudian khilaf yang tercela itu terjadi karena sekedar mengikuti hawa nafsu tanpa mau berpegang terhadap dalil. Sama seperti kejadian sholat di Al-Zaitun. Terutama pelaksananya. Sudah jelas ada dalil, tapi kemudian lebih memilih melaksanakan, membuat aturan dengan hawa nafsu. Wanita ditaruh di depan. Shaf sholat yang harusnya rapat dibuat renggang-renggang. Itu tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti dalil. Maka itu adalah khilaf yang tercela. Itu yang tercela. Kemudian di antara penyebab kesesatan itu adalah ta'assub, fanatik buta. Fanatik buta ini
menyebabkan seseorang jatuh kepada kesesatan. Karena beranggapan apapun permasalahan, apapun pendapat, apapun aturan, selama datang dari ormasnya, dari kelompoknya, dari golongannya, maka dianggap pasti benar. Maka ini juga adalah akar dari kesesatan. Kemudian di antara penyebab kesesatan yang lainnya itu adalah masuk ke dalam area fitnah. Kemudian tertipu dengan diri sendiri, ujub, berbangga dengan diri sendiri. Itu juga merupakan akar dari kesesatan. Kemudian bersahabat atau berteman dengan orang yang buruk. Itu juga merupakan penyebab kesesatan. Rasulullah SAW memisalkan teman yang baik dan buruk itu seperti perbandingan berteman dengan penjual parfum dan pandai besi. Kemudian penyebab kesesatan yang besar itu adalah berpaling dari kitabullah, berpaling dari Al-Quranul Karim, dan sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Itu adalah penyebab kesesatan, penyebab kesesatan yang besar. Kemudian kebodohan. Kebodohan ini adalah sumber utama dari segala kesesatan di dalam segala hal. Oleh karenanya orang yang berilmu tetaplah menjadi orang yang harus diutamakan, karena Allah dan Rasul-Nya menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 15 dan seterusnya. Kata Allah, "Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Padahal yang Allah berikan kepada mereka berdua banyak, bukan cuma ilmu ya. Harta, kekayaan, kerajaan. Tapi Allah khusus menyebutkan tentang ilmu. Karena ilmu ini adalah anugerah yang sangat spesial. Anugerah yang sangat spesial. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi hamba-hamba Allah yang beriman ada, dan ada yang dilebihkan di antara mereka spesial, yaitu yang beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Maka Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mensyukuri Allah dengan nikmat ilmu. Wa qala, dan mereka berdua berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami, melebihkan kami berdua, Daud dan Sulaiman, di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman itu dituntut seorang berusaha beriman, tapi iman dan ilmu itu lebih lagi, ya. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang berilmu lebih lagi di atas orang beriman, beberapa derajat. Beberapa derajat. Kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah yang beriman saja namun tidak alim, seperti rembulan di bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang. Bintang jumlahnya banyak, tapi yang punya pengaruh untuk manusia di bumi adalah rembulan yang beri cahaya, penerangan kepada penghuni di bumi. Ya. Jadi seorang alim yang beriman kepada Allah lebih baik daripada ribuan ahli ibadah. Karena seorang berusaha untuk menyisihkan waktunya menuntut ilmu agama. Dan Nabi SAW mengatakan, ya innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ya, al ulama warathatul anbiya. Bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Kemudian kata Nabi, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil ilmu dari para nabi, sungguh dia telah mengambil bagian warisan yang sangat besar.